Cari set-top box yang tuner oke, fitur lengkap yang tidak hanya siaran digital tapi juga bisa streaming video, nonton film, dan aplikasi streaming lainnya. Dan yang paling penting, dibanding set-top box dengan spek dan fitur yang sama. Halo boy, selamat datang di channel kami Bos ID. Ini dia set-top box Skybox Gold seri SK888. Meskipun tidak terlalu booming, tapi jangan salah, set-top box ini juga nggak kalah bagusnya dengan merek lainnya. Ada fitur WiFi untuk mengakses aplikasi streaming, bisa untuk media player, jadi bisa nonton film favorit melalui TV. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang tersedia, jadi jangan lewatkan video ini. Oh ya, untuk mengetahui keunggulan lain dari set-top box Skybox Gold ini, saya akan bandingkan dengan set-top box Efinix H1 New. Box set-top box Skybox Gold didominasi warna putih dan coklat muda dengan gambar unit set-top box di bagian depan. Pada box terdapat informasi fitur set-top box seperti DVB-T2, support MPEG-4, support USB, dan fitur lainnya. Tidak terdapat stiker SNI atau barcode Postel. Coba searching di website Postel juga tidak ada. Belum tersertifikasi SNI dan belum ada izin Postel. Jadi sudah dipastikan produk ini tidak sesuai dengan standar dari pemerintah. Biasanya tidak ada fitur EWS atau Early Warning System. Dalam paket pembelian set-top box Skybox, selain unit set-top box sudah include juga remote, kabel RCA, dan user manual. Tidak ada baterai remote dan kartu garansi. Kedua unit set-top box ukurannya sama dengan bahan metal, biasanya membuat set-top box lebih tahan lama. Tombol unit yang cukup lengkap. Ada tombol power, oke, channel up, down, menu dan volume up, down. Terdapat juga panel display dan port USB. Sangat memudahkan dalam mengoperasikan set-top box jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Bagian belakang ini terdapat port antena in, loop out, port USB, port HDMI, 2 port RCA, dan AC in. Terdapat perbedaan pada bagian belakang. Set-top box Efinix menggunakan adaptor terpisah, sedangkan Skybox Gold tidak. Biasanya kalau pakai adaptor terpisah bisa terhindar dari konslet dibanding langsung dari kabel set-top box. Set-top box Skybox Gold ada 2 port RCA yang bisa digunakan pada 2 TV sekaligus yang masih menggunakan port AV. Bahkan bisa digunakan untuk 3 TV jika HDMI diikut sertakan. 2 port USB akan memudahkan jika menggunakan dongle WiFi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Bagian kanan, kiri, bawah terdapat lubang sirkulasi udara untuk pengeluaran udara saat panas yang disebabkan oleh mesin saat penggunaan. Kedua nama set-top box sama persis dari ukuran dan modelnya, serta sudah dilengkapi tombol shortcut seperti EPG, time shift, PVR, dan lainnya. Tombol remote cukup keras saat ditekan, berasa kurang nyaman. Untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Kabel RCA untuk menghubungkan set-top box ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI harus beli secara terpisah, karena tidak termasuk dalam kelengkapan. User manual yang berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan hingga fitur set-top box. Tidak adanya kartu garansi menunjukkan tidak adanya jaminan garansi dari produsen atau distributor. Sudah coba cari website resmi tapi tidak ketemu juga, jadi harus ditanggung sendiri jika ada kerusakan. Saat ini saya menggunakan antena outdoor PFU25 ketinggian 5 meter dan TV merek Koka berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari set-top box ke TV. Pemasangan RCA atau AV. Sambung kabel antena ke port antena in, sambung juga kabel RCA dan adaptor set-top box pada stop kontak. Lalu kabel RCA yang sudah terpasang di set-top box pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Selanjutnya saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI lalu sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Jangan lupa sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Selanjutnya akan tampil petunjuk pemasangan. Proses ini untuk pencarian siaran digital. Tampilan instalasi kedua set-top box sama persis. Terdapat pengaturan bahasa OSD, negara, jenis saluran, mode pencarian, dan daya antena. Masukkan kode pos sesuai domisili untuk mengaktifkan fitur EWS atau peringatan dini pada bencana. Karena set-top box Skybox belum SNI, apakah nanti fitur EWS-nya benar-benar berfungsi?
Saya kurang tahu. Selanjutnya pilih pencarian channel. Set-top box Skybox proses scan 1 menit 25 detik dengan 39 yang terbuka, dan set-top box Efinix 1 menit 18 detik terbuka 40 termasuk IWS. Semua channel dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Tampilan menu kedua set-top box sangat berbeda. Pada Skybox Gold, menu pertama ialah program. Terdapat fitur edit saluran seperti hapus channel, pindah, lewati, kunci, dan daftar favorit. Settingnya melalui tombol di remote sesuai nomor yang ingin diubah. Untuk kata sandi 06 kali. Fitur panduan program atau EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program siaran tiap harinya selama 1 minggu. Biasanya di Transgroup yang sudah tersedia jadwal siaran lengkapnya. Kemudian fitur menyortir, LCN, ACU, lingkup volume bisa sesuai keinginan voice di rumah. Kedua, ada menu gambar. Untuk pengaturan gambar atau tampilan TV, ada pengaturan aspek rasio, resolusi, dan format TV, serta pengaturan OSD seperti kecerahan, kontras, warna, hingga ketajaman. Bahkan tampilan panel pada set-top box juga bisa disetting pada menu ini. Ketiga, pengaturan tersebut bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Selanjutnya, menu pencarian. Ada 2 pilihan mode pencarian, pencarian otomatis untuk scan siaran secara langsung, dan pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi channel siaran. Fitur daya antena berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster bisa di-on-kan, jika tidak bisa di-off-kan saja. Fitur IWS baru bisa dites ketika wilayah benar-benar terjadi bencana. Mengingat fitur IWS ini terintegrasi dengan sistem Kominfo dan BNPB. Jadi kalau tidak tersertifikasi SNI, sepertinya tidak akan berfungsi. Menu waktu. Fitur tidur untuk mematikan otomatis set-top box sesuai waktu yang disetting. Fitur pengaturan timer bisa disetting untuk merekam siaran mulai dari saluran yang ingin direkam, waktu hingga durasi rekaman. Jika sudah disetting, maka akan otomatis rekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Dan fitur pewaktu on-off untuk mengatur on-off set-top box sesuai waktu yang ditentukan. Lalu menu pilihan. Pada menu ini terdapat pengaturan bahasa, subtitle, bahasa audio, dan lainnya yang berkaitan dengan bahasa. Menu sistem. Ada fitur bimbingan orang tua dengan kata sandi 06 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usianya. Fitur lock control. Untuk mengunci menu, saluran atau yang tidak diinginkan bisa ganti kata sandi. Reset pabrik untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan kata sandi yang sama 06 kali. Ini dia perbedaan software dari set-top box Skybox Gold dan set-top box Efinix H1. Set-top box Skybox upgrade software hanya bisa dilakukan melalui offline dengan USB. Sementara set-top box Efinix bisa offline dan online. Kedua set-top box menggunakan dongle chipset Trailing RT5370 dan MediaTek MT7601. Menu terakhir ada USB. Set-top box Skybox hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menghubungkan hard disk menggunakan bantuan USB Hub Function, tetap tidak terdeteksi. Tapi tidak perlu khawatir, set-top box masih bisa menampilkan video dengan format AV, MUV, MKV, MP4, dan MPG. Audio dengan format AAC dan MP3. Sementara untuk gambar bisa menampilkan format BMP, JPEG, dan JPG. Fitur manajemen PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan settingan yang sudah ditentukan. Nanti akan saya coba untuk merekam. Fitur time shift. Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favoritnya. Fitur rekaman dengan menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekamannya. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Set-top box Skybox terdapat aplikasi Megogo, YouTube, dan EV. Sementara set-top box Efinix lebih banyak seperti YouTube, YouTube Kids, dan TikTok. Untuk aplikasi Megogo, meskipun wilayah sudah disetting Indonesia, namun list video yang muncul masih sama seperti sebelumnya. Dan saat coba putar beberapa video, muncul notif movie is mengingatkan video ini.
aplikasi YouTube terlebih dahulu setting wilayah untuk menyesuaikan list video. Coba play salah satu video ternyata lancar tanpa kendala. Namun saat coba searching channel muncul notif no result. Sementara untuk aplikasi EV saat dibuka muncul notif unknown error. Fitur IPTV. Untuk fitur ini harus input file manual dahulu melalui USB baru bisa digunakan. Meskipun sudah dilengkapi fitur Wi-Fi, set-top box Skybox belum support fitur mirroring. Berbeda dengan set-top box Efinix yang sudah ada fitur mirroringnya. Sudah coba pakai Micast dan Supercast tidak bisa terhubung dengan keterangan no device. Ditambah tidak support untuk USB tethering via HP, sambungan ke Wi-Fi hanya bisa menggunakan dongle saja. Sensor remote menurut saya cukup sensitif, remote tidak harus dihadapkan ke set-top box agar bisa beroperasi. Sementara untuk jarak jangkauan saya coba sekitar 4 meter masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Oh iya, karena remote keduanya sama, jadi saya coba untuk sila remote ternyata bisa. Set-top box Skybox bisa menggunakan remote set-top box Efinix, begitu juga sebaliknya. Selain itu saya juga mencoba kepekaan tuner untuk lebih valid lagi dengan men-scan menggunakan antena indoor yang kualitas standar. Set-top box Skybox proses scan 1 menit 35 detik dengan dua-dua yang terbuka. Set-top box Efinix 1 menit 40 detik dengan jumlah channel yang sama. Dulu saya beli Skybox Gold di harga 215.000 dan Efinix 250.000. Kalau sekarang kayaknya udah naik harganya. Setelah saya coba mulai spek hingga fitur, terdapat beberapa kesimpulan dari proses review Skybox Gold. Produk belum terdaftar postel dan belum bersertifikasi SNI, jadi ragu karena belum tuner set-top box yang cukup peka dengan banyaknya yang ditangkap. Tombol unit set-top box yang cukup lengkap. 2 port USB memudahkan untuk menggunakan dongle dan flash disk secara bersamaan. Fitur seperti edit saluran, EPG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. Fitur internet hanya aplikasi YouTube yang bisa berjalan lancar. Tidak adanya upgrade secara online dan fitur mirroring. Selain itu tidak ada informasi service center menyulitkan dalam proses klaim garansinya. Itu dia review lengkap set-top box Skybox Gold. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton.